Selamat siang Bapak Atan. Selamat siang juga Fiona. Sebelumnya maaf mengganggu Bapak Atan. Bolehkah saya meminta waktu Bapak sebentar? Oh, tidak apa-apa, silakan Fiona. Sebenarnya saya ingin membicarakan suatu hal dengan Bapak. Apakah saat ini Bapak memiliki waktu senggang? Tepat sekali, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan. Saya lihat kamu tadi bersama dengan teman-temanmu sedang berbincang-bincang tadi. Iya Pak. Oh iya, saya sedikit mendengar bahwa kamu saat ini sangat sedih sekali. Terlihat dari ekspresimu yang tidak ceria. Saya rasa ada permasalahan yang ingin kamu ceritakan pada saya dengan keadaanmu saat ini. Sebenarnya saya saat ini sedang marah dan sedih dengan situasi keluarga saya yang kurang harmonis Pak. Kalau boleh, coba ceritakan pada saya Fiona, mengapa kamu berbicara seperti itu? Jadi begini Pak, saya saat ini sedang bingung dengan jalan pikiran kakak saya. Dia itu sangat egois, bahkan tidak dewasa. Bahkan dia tidak pernah mau bekerja keras untuk membantu pekerjaan rumah. Oh begitu, masalahmu bagaikan sedang berada di jalan buntu ya? Agaknya Fiona merasa sangat bingung harus berbuat apa. Iya Pak, kakak saya sering memarahi saya hanya karena hal sepele. Terkadang juga tidak mau mengalah, dikit-dikit mengancam saya untuk tidak tidur di kamar. Bahkan saat ada masalah, bukannya membicarakan hal dengan baik-baik, tapi malah bersikap tidak dewasa dan mendiamkan saya. Dengan cara apa kakakmu memarahimu? Ya seperti yang saya bilang tadi Pak, kakak saya sering mengancam dan mendiamkan saya. Terkadang saya berpikir ingin membunuh kakak saya sebagai ungkapan pelampiasan perasaan saya. Jadi kamu merasa dirimu tidak dihargai lagi dalam keluargamu? Kalau boleh saya tahu, mengapa pemikiran itu terjadi Fiona? Saya sangat tidak setuju pada pendapatmu ingin membunuh kakakmu. Benar Pak, ya karena saya sudah capek dengan sifat dan sikap kakak saya yang seperti itu. Saya juga bingung bagaimana cara merubah pola pikir dan sifatnya supaya tidak berantem-berantem terus. Oke, Fiona. Coba Fiona jelaskan lebih mendetail mengenai kebencian terhadap kakakmu. Apa untungnya bagi kamu ketika kamu telah membunuh kakakmu? Misalkan kamu telah membunuh kakakmu. Saya benci dengan pola pikirnya dan sifatnya egois. Maunya hidup enak terus Pak. Saya sudah terlalu bingung dengan sikapnya dan kemauannya. Ya, saya bisa hidup dengan lebih tenang, tidak ada yang mengganggu dan tidak ada yang egois. Dan saya akan merasa hidup saya tidak ada beban karena tinggal laku kakak saya, Pak. Rasa marah pada kakakmu itu karena kamu merasa ditindas oleh kakakmu? Apakah demikian? Terlalu bingung? Iya, Pak. Saya terlalu bingung untuk mencari cara bagaimana supaya kakak saya tidak seperti itu. Makanya terkadang saya berpikiran untuk membunuh kakak saya, Pak. Ya. Bagaimana kalau kamu menghilangkan jauh-jauh tentang pikiranmu untuk membunuh kakakmu? Maksud Bapak Atan, saya harus mencari jalan lain. Ya tentu saya berharap kamu berpikir dewasa dan tidak berpikiran menghilangkan nyawa orang lain, terlebih orang yang sangat dekat dengan kamu. Misal, kamu dapat tinggal di rumah saudara atau nenekmu, atau di tempat lain di mana kamu merasa nyaman. Tapi Pak, saya tidak mau tinggal bersama saudara atau nenek saya. Oke. Tadi Fiona mengatakan sangat sulit mencari tempat tinggal di rumah nenek atau saudara. Apakah kemungkinan kesulitan itu karena adanya pengaruh dari orang tua Fiona yang tidak membiayai lagi kehidupan Fiona bila nanti Fiona tinggal di tempat lain? Bukan begitu Pak, tetapi saya merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan orang lain. Selain tinggal bersama orang tua saya juga tidak mau merepotkan orang lain Pak. Oke, baiklah. Langkah berikutnya meninjau pilihanmu untuk tinggal di rumah bersama keluarga dan juga kakakmu ya.
Iya Pak, saya merasa aman dan nyaman saja tinggal di rumah dengan orang tua saya, karena saya merasa nyaman saja tinggal bersama mereka. Bagaimana keadaanmu saat ini, Vi? Apakah baik-baik saja? Tidak apa-apa Pak Atan. Maaf, tadi kamu bilang baik-baik saja, tapi kamu kelihatan menggenggam tanganmu dan air matamu keluar. Saya sebenarnya masih ragu untuk mengambil keputusan. Saya ingin keluar rumah saja untuk menghilangkan rasa benci saya terhadap kakak saya dan orang tua saya. Karena terkadang orang tua saya juga pilih kasih. Kebanyakan permintaan kakak saya selalu dituruti oleh orang tua saya. Jadi karena kakakmu yang sering menindas kamu dan orang tua yang tidak berpihak sama kamu, maka kamu ingin keluar rumah. Kalau boleh saya mendengarkan isi hatimu yang terdalam, apakah kamu masih mau untuk tinggal dan berproses bersama keluargamu dan kakakmu untuk menyelesaikan masalah ini secara dewasa, Vi? Iya Pak, sebenarnya saya sudah merasa capek, apalagi tinggal bersama dengan kakak saya. Kalau untuk menyelesaikan masalah ini secara dewasa, saya masih mau Pak. Tapi kakak saya orangnya tidak dewasa. Kalau ada masalah, dikit-dikit diam saja. Tidak mau membicarakan masalahnya dengan baik-baik. Seandainya ada kesempatan untuk berterus terang kepada seluruh anggota keluarga, apakah kamu berani untuk mengungkapkannya? Saya usul sih untuk dapat membicarakan di saat berkumpul bersama dengan keluarga, di ruang keluarga seperti itu. Bagaimana pendapatmu? Kalau untuk saat ini, saya belum berani Pak. Karena saya masih merasa ragu dan sulit untuk mengatakannya Pak. Mungkin pada awalnya akan terasa sulit dan ragu untuk duduk bersama lalu saling berbicara dengan baik-baik. Bila kamu sangat membutuhkan seorang psikolog, bisa menghubungi istri saya yang juga seorang psikolog. Iya Pak Atan, terima kasih atas dukungannya. Oke lah, kalau begitu semoga Tuhan memberkati setiap langkah dan pilihanmu, Fiona. Amin Pak, mohon doanya selalu. Iya Fiona, pasti selalu saya akan doakan. Terima kasih Pak atas kesediaan dan waktunya untuk cerita. Iya Fiona, sama-sama. Selamat siang Bu Fiona. Selamat siang juga Atan. Sebelumnya maaf mengganggu Bu Fiona. Bolehkah saya meminta waktu Bu Fiona sebentar? Tidak apa-apa, silahkan Atan. Saya ingin membicarakan sesuatu hal dengan Ibu. Apakah saat ini Ibu mempunyai waktu senggang? Tepat sekali, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan. Saya lihat tadi kamu bersama teman-temanmu sedang berbincang. Iya Bu. Oh iya, saya sedikit mendengar bahwa kamu saat ini sedang sangat sedih sekali. Terlihat dari ekspresimu yang tidak ceria. Saya rasa ada permasalahan yang ingin kamu ceritakan pada saya dengan keadaanmu yang saat ini. Sebenarnya saya merasa sedih dan marah pada situasi keluarga saya saat ini yang kurang harmonis, Bu. Kalau boleh, coba ceritakan kepada saya, Atan. Mengapa kamu berbicara seperti itu, Atan? Sebenarnya saya merasa sedih dan marah pada situasi keluarga saya saat ini yang kurang harmonis, Bu. Kalau boleh, coba ceritakan kepada saya, Atan. Mengapa kamu berbicara seperti itu, Atan? Jadi begini, Bu. Saya sangat bingung dan dengan jalan pikiran kakak saya itu, saya merasa dia itu egois, tidak dewasa, Bu. Bahkan tidak pernah mau bekerja untuk membantu pekerjaan rumah, Bu. Oh, begitu. Masalahmu bagaikan sedang berada di jalan yang buntu. Agaknya Atan merasa sangat bingung harus berbuat apa. Iya, Bu. Kakak saya juga sering memarahi saya hanya karena hal-hal sepele. Terkadang juga tidak mau ngalah. Sedikit-sedikit mengancam saya untuk tidak boleh tidur di kamar. Dan kalau kakak saya marah, dia selalu mendiamkan saya. Bukan
bukannya bicara baik-baik untuk menyelesaikan masalah, tetapi malah bersikap tidak dewasa, Bu. Dengan cara apa kakakmu memarahimu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, Bu. Kakak saya selalu mengancam saya dan mendiamkan saya. Terkadang saya berpikir ingin membunuh kakak saya sebagai ungkapan pelampiasan perasaan saya, Bu. Jadi kamu merasa tidak dihargai lagi dalam keluargamu. Kalau saya boleh tahu, mengapa pemikiran itu terjadi, Atan? Saya sangat tidak setuju dengan pendapatmu yang ingin membunuh kakakmu. Benar, Bu. Ya, karena saya sudah capek dengan sifat dan sikap kakak saya kayak gitu, Bu. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengubah pola pikir dan sifatnya biar bisa baikan lagi, nggak ada berantem-berantem lagi kayak gitu, Bu. Oke Atan. Coba Atan jelaskan lebih detail lagi mengenai kebencian terhadap kakakmu. Apa untungnya bagimu ketika kamu telah membunuh kakakmu? Saya benci dengan pola pikirnya dan sifatnya yang egois, maunya hidup enak terus, Bu. Saya sudah terlalu bingung dengan sikap dan kemauannya dengan saya, Bu. Ya, saya bisa lebih tenang, tidak ada yang mengganggu, dan tidak ada yang egois. Dan saya akan merasa hidup nggak ada beban karena tingkah laku kakak saya, Bu. Rasa marah pada kakakmu itu karena kamu merasa ditindas oleh kakakmu. Apakah demikian? Terlalu bingung. Iya, Bu. Iya, saya terlalu bingung untuk mencari bagaimana biar kakak saya tidak seperti itu. Makanya saya terkadang berpikiran untuk membunuh kakak saya. Ya. Bagaimana kalau kamu menghilangkan jauh-jauh tentang pikiranmu untuk membunuh kakakmu? Maksud ibu saya harus mencari jalan lain. Ya, tentu. Saya berharap kamu dapat berpikir secara dewasa dan tidak berpikiran menghilangkan nyawa orang, terlebih orang yang sangat dekat dengan kamu. Misal, kamu dapat tinggal bersama dengan saudaramu atau nenekmu, atau di tempat lain yang membuat kamu merasa nyaman. Tapi ibu, saya tidak mau tinggal bersama saudara atau nenek saya. Oke. Tadi Atan mengatakan sangat sulit untuk tinggal di rumah nenek atau saudara Atan. Apakah mungkin kesulitan itu karena adanya pengaruh dari orang tua Atan yang tidak akan membiayai lagi kehidupan Atan? Bukan begitu, Bu. Saya tidak merasa nyaman kalau tinggal di tempat orang lain selain tinggal bersama orang tua. Saya tidak mau merepotkan orang lain, Bu. Oke, baiklah. Langkah berikutnya meninjau pilihanmu untuk tinggal di rumah saja bersama dengan keluargamu, bersama dengan orang tuamu dan juga kakakmu. Iya, Bu. Saya akan lebih merasa nyaman dan tenang kalau tinggal di rumah bersama orang tua karena saya merasa nyaman aja tinggal bersama dengan orang tua, Bu. Bagaimana keadaanmu sekarang, Atan? Apakah baik-baik saja? Tidak apa-apa, Pak Bu Fiona. Maaf, kamu tadi bilang baik-baik saja, tetapi kamu kelihatan menggenggam tanganmu dan air matamu keluar. Saya sebenarnya masih ragu untuk mengambil keputusan. Saya ingin keluar rumah saja untuk membantu menghilangkan rasa benci terhadap kakak saya dan orang tua saya. Karena terkadang orang tua saya juga tidak berpihak pada saya, sering pilih kasih. Kebanyakan permintaan kakak saya selalu dituruti oleh orang tua saya. Jadi karena kakakmu sering menindasmu dan orang tuamu tidak berpihak dengan kamu, maka kamu ingin keluar dari rumah. Kalau saya boleh mendengarkan isi hatimu yang terdalam, apakah kamu masih ingin berproses dan tinggal bersama keluargamu dan juga kakakmu untuk menyelesaikan masalah ini secara dewasa, Atan? Sebenarnya saya sudah merasa capek, apalagi tinggal dengan kakak saya. Kalau untuk menyelesaikan masalah ini secara dewasa, saya masih mau, Bu. Tetapi kakak saya orangnya tidak dewasa. Kalau ada masalah saja dikit-dikit didiemin, tidak membicarakan masalahnya dengan baik-baik.
Seandainya ada kesempatan untuk berterus terang pada seluruh anggota keluarga, apakah kamu berani untuk membicarakannya? Saya usul untuk dapat membicarakan hal ini di saat kumpul bersama keluarga. Bagaimana pendapatmu? Kalau untuk saat ini, saya belum berani, Bu. Saya masih merasa ragu dan sulit untuk mengatakannya, Bu. Mungkin pada awalnya akan sulit dan ragu untuk duduk bersama, lalu saling bicara dengan baik-baik. Bila kamu sangat membutuhkan seorang psikolog, bisa menghubungi saya, karena suami saya juga seorang psikolog. Iya, Bu. Terima kasih atas dukungannya. Sama-sama, amin. Adakah hal lain yang ingin diperbincangkan lagi, Atan? Saya kira cukup itu dulu, Bu. Oke lah kalau begitu. Semoga Tuhan memberkati setiap langkahmu dan pilihanmu, Atan. Amin, Bu. Mohon doanya selalu. Iya, Atan, pasti saya doakan. Terima kasih, Bu, atas kesediaan dan waktunya untuk saya berbicara. Iya, Atan, sama-sama.